pernah juga ada pasien, jadi ibunya tuh tingginya mungkin sekitar 140 cm ya. Panggulnya itu dibilang sempit dan pada saat pembukaan 3 memang bayinya belum turun. Terus dia masih ngomong selalu ke aku, Mbak Mil, tapi aku yakin aku tuh bisa lahir normal. Tiba-tiba dia bilang, Mbak Mila, ini ada yang keluar dari vagina aku, tolong dicek. Ternyata bayinya udah di depan sini. Dan akhirnya digeret dari ruang operasi ke ruangan normal. Hai semuanya, balik lagi bersama aku Samantha Elsener di Relate Podcast. Dan kali ini sudah ada salah satu teman baikku juga yang merupakan seorang bidan yang juga terkenal yang suka memberikan edukasi di sosial media. Selamat datang Mbak Mila. Terima kasih Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya ampun udah lama banget ya. Iya. Gak ketemu, biasanya online ya dulu. Sekarang bisa ketemu offline. Iya, aku seneng banget kamu mau datang, mau terima main-main ke kasih. sini. Terus ya beginilah suasana di sini yang katanya cukup homey. Iya, homey banget. Iya, dan aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk Moto Movie karena sudah memberikan support equipmentnya di podcast Relate kita ini. Ada Rode PodMic White and Rodecaster Pro 2 White untuk mixernya. Jadi buat kalian yang lagi cari kebutuhan podcast atau produksi lainnya, langsung aja ke motomovie.com. Oke? Nah, ini sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih, kita coba minum dulu Mbak Mila. Biar lebih tenang. Soalnya kayaknya pembahasan kalau masalah persalinan, masalah ibu hamil, melahirkan, itu udah langsung tegang gak sih? Deg-degan ya, Deg-degan. cemas. Kita minum dulu biar Iya. tenang. Kita minum dulu ya. So, Mbak Mila kesibukannya apa aja nih selain bikin konten dan kelas sekarang? Iya, aku sebenarnya seorang bidan dan ibu dari 1 anak. Sekarang sebenarnya lagi fokus ke bangun platform namanya Bumi Pamil. Jadi ini sebenarnya platform edukasi baik lewat medsos maupun beberapa kelas biar ibu hamil sama Pak Mil dan juga keluarganya siap sebenarnya untuk menjalani kehamilan, lahiran, nyusuin sampai mungkin postpartum ya. Karena memang kita juga nemuin banyak banget teman-teman yang merasa cemas gitu menghadapi proses lahiran. Mereka tuh banyak mengalami cemas ya. Oke. Tapi ini menarik banget namanya Bumil Pamil. Kupikir Bu Pamil. Beda ya. Beda, Bumil Pak Mil. Oke, udah berapa lama bikin ini? Sebenarnya kalau dari jadi bidannya sih udah dari tahun 2014 Iya, lulus ya dari Kebidanan Cipto. Jadi 10 tahun. Nah, cuma si Bumi Pamil nih baru kita kembangkan dari tahun 2021 ya. Jadi sekitar mungkin 4 tahun. 4 tahun ya, pas pandemi banget Pas gak sih pandemi itu? banget ya. Ih, seru deh. Dan Mbak Mila tuh selalu ngomongnya lemah, lembut Sama gitu. kayak Mbak Sam ya. Jangan ngantuk ya teman-teman. Nonton podcast ini. Dan aku yakin gitu, mungkin karena pembawaannya ya, pembawaannya juga tenang, itu juga bisa menularkan ke ibu hamil juga gitu. Tapi nih gitu kan, kalau masalah proses kehamilan, melahirkan gitu, itu kan semua ibu-ibu tuh rasanya panik dan tegang. Apalagi kalau udah mendekati proses persalinan kan. Bener. Nah, apa sih sebenarnya yang ditemukan yang contoh-contoh kasus ekstrim gitu Mbak Mila yang bisa di-share? Iya, sebenarnya kalau di kelas itu paling banyak teman-teman join kelas hypnobirthing karena mereka takut lahiran tuh sakit, takut lahiran itu pendarahan, bahkan yang paling ekstrim tuh takut mati waktu melahirkan. Iya, Jadi iya. mereka saking takut dan cemasnya kadang-kadang memilih untuk operasi sesar walaupun misalnya nggak ada indikasi medis gitu. Atau akhirnya jadi pas lagi melahirkan kalau nggak dikelola jadi trauma melahirkannya atau bertrauma gitu. Dan makanya di kelas hypnobirthing sebenarnya kita lebih juga banyak fokus ke persiapan mental Mbak Sam. Karena ternyata informasi yang kita dengar dari masa kecil bahkan mungkin dari dalam kandungan ya mempengaruhi mindset kita memandang persalinan gitu. Jadi di dalam hypnobirthing kita memprogram ulang sebenarnya pikiran bawah sadar kita biar rekaman tentang melahirkan ini jauh lebih positif. Karena bisa jadi kita dapat input rekaman ini tuh dari misalnya ya nonton TV. Kan hampir semua gambaran proses lahiran di TV itu harus teriak. Terus suami harus dicakar, dijambak ya. Bahkan mungkin banyak scene yang Dengan harus sumpah serapahnya sumpah itu. serapahnya. Dan bahkan mungkin banyak scene yang harus Bapak memilih anak atau ibunya. Jadi seolah ini antara hidup dan mati gitu. Jadi masuklah ke alam bawah sadar. Belum lagi mungkin informasi-informasi yang belum tentu
akurat gitu ya dari teman-temannya udah lahiran. Jadi banyak yang suka nanya, kamu lahiran gimana kemarin? Terus misalnya teman kita bilang, wah parah sakit banget, pokoknya hidup dan mati masuk ke bawah sadar. Lalu gimana kemarin misalnya jahitan, nih paling banyak juga yang takut sama robekan perineum. Wah diobras pokoknya parah pas dijahit nyeri banget gitu ya, dan itu masuk juga ke bawah sadar gitu. Padahal justru aku juga belajar dari pasien-pasien aku yang ketika mereka siap secara holistik, fisik, mental, spiritnya, beberapa teman-teman tuh kita dampingi lahirannya, ada yang memang lahirannya tuh jauh lebih nyaman Mbak Sam. Jadi itu yang bikin aku juga berani akhirnya untuk lahiran normal. Karena dulu mungkin teman-teman kalau yang jadi bidan juga relate ya. Kalau kita nolong lahiran kan bisa lulus jadi bidan tuh kalau nolong lahiran sekitar 50 ibu hamil sendirian. Nah, lahiran itu macam-macam ceritanya, dan hampir semua teman-teman aku pun kayaknya akan bilang, kayaknya aku lahiran nanti anestesi aja deh, sakit banget. Kayaknya aku nanti sesar aja deh, kok kayaknya begini banget ya lahiran. Karena kita kadang bidan sekecil ini ditarik ke kiri ke kanan, habis lahiran kok capek banget. Tapi setelah aku belajar hypnobirthing dengan Bu Lani Kuswandi, beliau pengembang hypnobirthing pertama di Indonesia, ternyata kalau ibu bapaknya siap, lahiran tuh nggak semenakutkan itu. Ada yang masih dansa doang bersalin. Dansa. Aku jadi ingat waktu aku proses mau melahirkan Monica, itu bukan dansa, tapi ngepel. Bagus banget. Ibunya ngepel. Masih kuat. Biar Bagus kata banget. bukaannya cepet Bener. gitu. Itu tapi bener. Bener banget Mbak Sam. Boleh Karena kan, berarti ya? Boleh. Karena sebenarnya panggul kita ini kan banyak Nah, iya. terdiri Alat peraganya nih. peraganya ya. Soalnya banyak yang merasa panggul ini tuh kaku, hanya Iya, tulang, iya. padahal sebenarnya ada ligamennya, terus ada otot, dia tuh bisa gerak. Jadi kalau tadi Mbak Sam jongkok, terus sebenarnya lagi ngebuka space panggulnya, biar dari bayinya tuh kayak turun. Iya. Nah, jadi kita berjuang bareng, bayinya cari jalan, Iya. dibantu kontraksi, ibunya bantu kasih space sehingga dia bisa lebih mudah turun dibandingkan hanya tiduran gitu. Oke. Terus apalagi selain jongkok dan ngepel? Ngepel ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin olahraga itu tidak hanya pas lagi lahiran nih teman-teman, sebenarnya disarankan olahraganya itu dari hamil 150 menit per minggu atau seminggu 5 kali. Durasinya 30 menit. 30 menit sehari, tapi setiap hari seminggunya 5 kali. 5 kali. Sabtu Minggu libur. Ya, Sabtu Minggu libur. Yang kerja gimana itu? Nah itu dia ya. Nah tapi banyak yang nanya, Mbak, apa kan aku kerja, emang harus yoga terus? Ternyata gak harus yoga pilates, tapi sesimpel jalan. Jalan tuh kan olahraga yang murah, efektif, tapi ternyata kalau dari riset dilakukan rutin bisa mengurangi resiko kayak preeklamsia, hipertensi. Bukan di treadmill ya? Boleh sih, boleh di treadmill. Nggak bahaya. Tetapi mungkin kalau mau kayak udara segar sekalian earthing itu better misalnya ke alam gitu ya. Tapi kalau memang lagi keliling sibuk komplek banget, lah. iya keliling komplek gitu ya, boleh sekitar 30 menitan supaya ininya ready nih Mbak Sam, karena banyak banget zaman sekarang itu ibunya tinggi-tinggi, tapi kita sering banget dapat kasus katanya bayinya nggak masuk panggul kayak gini. Jadi gimana tuh? Nah, dia masih di atas kayak gini. Jadi kalau anak pertama tuh 36 minggu itu belum pernah dilewati kan jalan lahirnya. Nah, dokter tuh akan ngecek di 36 minggu bayi itu udah masuk panggul. 36 belum? ya? 36. Jadi kalau belum dia masih di atas. Ke jalur lahir ya? Dia udah ngunci kayak gini. Nah, kadang-kadang ada yang belum kan di atas. Banyak yang didiagnosa panggul sempit. Nah, panggul sempit ini ternyata sebenarnya jarang, tapi paling banyak karena otot-ototnya kaku. Aku punya cerita tuh tentang panggul sempit itu gitu. Ada salah satu temen lah, dia pada saat melahirkan maunya normal, terus nggak ada masalah sebenarnya juga. Tapi ternyata dia udah masuk, udah kelihatan nih kepalanya bayinya nggak bisa. Baru di situ dokternya bilang ini panggulnya sempit, jadi langsung operasi. Yes. Harusnya sebenarnya penilaian panggul sempit tuh pada saat persalinan. Emang Kayak cuma sekarang. pas persalinan aja ya, tahunya? baru bisa diuji gitu. Karena kalau misalnya dia belum ada kontraksi, kemungkinan bisa jadi karena ototnya kaku, namanya ada psoas muscle di sini, jadi harusnya space panggul tuh bisa kayak gini. Tapi ini cuma segini bukanya. Sempit atau posisi ya. bayinya masih gini, Mbak Sam. Nah, teman-teman tuh. Jadi wajahnya masih madep Ke ke depan, depan, harusnya ke diameter belakang besar kan harusnya ya? belakang gitu. That's why kalau dengan beberapa olahraga ternyata bisa turun, dan ada beberapa teman-teman pas posisi bayinya oke turun. Karena kita pernah juga ada pasien, jadi ibunya tuh tingginya mungkin sekitar 140 cm ya.
agak Pendek lumayan ya, cukup mini dan panggulnya itu dibilang sempit, dan pada saat pembukaan 3 memang bayinya belum turun. Jadi pada saat itu pun aku akhirnya ikut dokter ngerujuk, harus nge-refer, kita lahirannya tadinya mau di klinik ke rumah sakit. Jadi udah operasi Tapi sesar bisa tadinya. ya udah bukaan 3 gitu belum turun juga? Bisa akhirnya, tapi ibu ini tuh feelingnya kuat banget, dia juga rajin yoga, belajar hypnobirthing, jadi connect sama bayinya juga. Terus dia masih ngomong selalu ke aku, Mbak Mil, tapi aku yakin aku tuh bisa lahir normal. Karena tiap malam aku mimpi bayiku tuh turun ke panggul. Tapi pada saat itu kita udah siap-siap ke operasi. Jadi saat itu udah anestesi, udah Ya, suntik tapi segala inner macam. self-nya kayak ngasih tahu dia Iya, bisa gitu ya. Bisa, tapi dia masih jimbol sampai akhirnya kita masuk ke ruang operasi. Tiba-tiba dia bilang, Mbak Mila, ini ada yang keluar dari vagina aku, tolong dicek. Jadi aku panggil bidan bisa cek nggak? Katanya ada yang keluar, ternyata bayinya udah di depan sini. Ya ampun, cepet banget. Dan akhirnya digeret dari ruang operasi ke ruangan normal. Dan itu lahiran normal. Itu sampai sekarang dia kalau ibunya kalau di Instagram selalu DM aku, Mbak, aku nggak pernah lupa proses lahiran aku gitu. Miracle banget karena dokternya pun bilang ini jarang banget terjadi. Iya. Kok bisa bayinya turun gitu, padahal tubuhnya mini, bayinya juga nggak kecil ya, mungkin sekitar 3 kiloan, kok bisa turun gitu. Itu proses yang luar biasa sih. Proses yang menurut luar aku. biasa, benar-benar. Dan sebaliknya yang tadi kamu mention, yang tinggi-tinggi ternyata bayinya nggak turun. Yes, betul Mbak Sam. Makanya kadang-kadang suka mamaku juga nanya ya, dulu zaman mama kan, mama posturnya lumayan juga cukup mini, anaknya 5 lahir normal. Mama nggak perlu yoga, nggak perlu pilates, lahirannya lancar-lancar gitu. Belum ada mobil kayak jalan kemana-mana. Iya. Makanya kok sekarang kamu ngajar yoga, ibu hamil harus yoga. Kenapa? Karena zaman mama sama zamanku beda. Panggulnya mama ready, panggulku mungkin belum tentu siap. Karena zaman mama kayak Mbak Sam tuh ngepel jongkok, kayak dari awal hamil. Kalau belum sekarang ada mesin-mesin belum ada vakum. mesin-mesin. Sekarang kita ngepelnya pakai Mbak. Nyusinya jongkok, jalan, cari makan, jadi udah ready. Panggulnya makanya harus ready, olahraga harus seminggu 5 kali, saran dari American College of Gyn. Nah ini tuh jadi menarik, aku penasaran Mbak Mila, kalau ukuran panggulnya tuh lebar, apakah itu juga membantu jalan lahir atau enggak? Karena kan suka ada tuh ya mitos fakta gitu, itu termasuk fakta atau mitos? Yes, itu fakta. Ada beberapa panggul ibu yang memang lebih besar dibandingkan yang lainnya, itu melancarkan persalinan. Tapi bukan patokan yang kalau misalnya panggulnya kayak kesannya pas gitu ya, jadi lama lahirannya, karena si bagian panggul ini gak hanya tulang, tapi tadi ada si ligamen, ada otot yang kalau memang disiapin dia bisa mobile tuh. Bahkan tulang ekor kita bisa kayak gini, kontranutasi buka pinggul bawah, nutasi buka pinggul atas. Sefleksibel itu. Sefleksibel itu sebenarnya, tapi sayangnya kalau nggak dilatih, karena di sini ada ligamen nih, namanya sacrospinosus dan sacrotuberous, dia tight. Jadi dia nggak bisa ngasih space buat bayinya gitu, makanya. Jadi olahraga tuh emang penting banget penting ya. banget Mbak Sam. Oke, aku semakin rajin olahraga. Lah emangnya mau melahirkan lagi? Wah, persiapan nih kayaknya. Sama siapa? Oke. Nah itu kan kalau kita benar-benar punya kesadaran ya untuk olahraga, untuk mempersiapkan persalinan itu dengan baik. Tapi tiba-tiba gitu ada hal-hal yang di luar kontrolnya kita, terus kita malah mengalami kekerasan-kekerasan pada saat persalinan tuh gimana Mbak? Ya ini penting banget sih dibahas, karena sebenarnya di Indonesia belum ada datanya nih kekerasan dalam persalinan. Jadi kalau di beberapa negara maju, contohnya Australia, ada riset yang terbaru, bahkan mereka sampai advokasi ke governmentnya, ada di Australia itu 1 dari 3 ibu mengalami trauma persalinan. 1 dari 3? 1 dari 3 ibu. Wow, itu banyak loh. Banyak banget bertrauma. Nah, trauma ini ternyata didefinisikan dari kekerasan verbal, fisik, atau prosedural. Nah, kekerasan verbal ini bisa misalnya dari lingkungan sekitar ya, termasuk nakesnya. Contoh nih Mbak Sam, dulu tuh aku sering banget juga, mohon maaf kalau misal aku juga pernah mengalami seperti itu ya sebagai bidan. Kita misalnya ngeliat ibu lagi kontraksi, kadang-kadang kita gak sadar ngomong kayak gini, Bu, lagi kontraksi jangan teriak-teriak, giliran bikinnya diem-diem. Sekarang kenapa teriak-teriak tuh ada loh. Harusnya pas bikin teriak-teriak ya. Gak tahu ya. Jadi buat ibu ada beberapa yang bisa nangis di tempat dengar itu. Terus habis itu gak usah manja, kontraksi tuh emang kayak gini rasanya gitu. Manja banget jadi ibu gitu. Nanti kan belum ada, pembukaannya baru 2, nanti makin
nambah tuh makin sakit loh gitu. Jadi ada beberapa ibu secara emosional dapat kekerasan verbal. Lalu ada kekerasan yang namanya prosedural ya. Misalnya kita kan kalau periksa dalam, nah ini buat teman-teman yang mau lahir normal, biasanya kita akan diperiksa dalam untuk melihat pembukaan. Nah banyak yang merasa pembukaan tuh vagina yang ngebuka, padahal sebenarnya cervix. Nah ini cervix, jadi ini rahim, ini mulut rahim. Nah ini akan dicek sama dokter, harus ngebuka, kalau normal tuh 10 cm. Iya. Nah, jadi 1 jari 1 cm proyeksinya. Kalau 2 jari 2 cm, yang masuk hanya 2 aja sebenarnya. Oh yang masuk cuma 2. Jadi kalau bukan 3 segini, ini 4, ini 5, ini 10. Iya. Nah biasanya pada saat kita memasukkan jari ya ke vagina, itu tuh kita harusnya cuma ngecek aja. Nggak perlu melakukan pelebaran cervix. Ya, cuman dimasukin aja. Masukin aja. Dan kalau ada pelebaran cervix itu bisa menginduksi alami, kontrasinya bisa makin kuat, jalan lahirnya memang bisa makin kebuka, tapi sakit sebenarnya. Nah, harusnya kalau mau melakukan pelebaran cervix ada concern. Bu izin ya, saya periksa dalam, saya lebarin. Nah, banyak ibu yang tidak dapat concern ini. Jadi mereka diperiksa dalam hanya buat lihat pembukaan, tapi sebenarnya tangan kita itu ngelebarin. Nah itu tuh ada yang nyeri banget rasanya. Nah itu kekerasan prosedural gitu. Aku jadi kerasa nyeri juga loh. Iya, sakit banget itu. Iya, jadi makanya harus memang ibunya berdaya supaya mereka tahu apa sih yang harus dilakukan saat bersalin gitu. Dan bidannya pun harus berdaya supaya kita berhenti nih melakukan beberapa kekerasan yang kadang-kadang mungkin kita nggak tahu, nggak sadar, termasuk kekerasan fisik ya. Jadi kalau zaman dulu tuh kita kalau bayinya nggak lahir kayak tadi Mbak Sem misalnya udah ngeden tapi belum turun nih bayinya, dulu tuh masih boleh ngedorong perut. Dulu ya, itu tahun berapa tuh dulunya? Dulu banget. Sebelum 2000 atau sebelum 90? Dulu 90-an. Namanya manuver Christeller. Jadi kita kayak ngedorong sekuat mungkin biar bayinya lahir. Nah sekarang tuh nggak boleh sama WHO karena tangan kita nih nggak bisa ngontrol seberapa kuat kan. Jadi akhirnya bisa menyebabkan cedera. Entah panggulnya, entah bayinya gitu ya, entah rahimnya. Nah, beresiko tinggi beresiko jadinya. tinggi. Jadi sekarang disarankan ya vakum aja atau enggak di episiotomi, digunting jalan lahirnya. Tapi sekarang masih banyak melakukan prosedur itu gitu. Dan itu karena aku masih suka dengar fisik. cerita-cerita kayak gitu. Dan itu masuknya kekerasan fisik ternyata karena bisa memicu rahim jadi kayak prolaps atau turun. Bayinya takutnya cedera, fraktur di daerah bahunya gitu. Jadi sebenarnya itu salah satu yang menimbulkan trauma, contoh-contohnya. Aduh ternyata banyak banget ya. Iya. Pantesan ibu-ibu pada cemas ya. Iya. Tapi sebenarnya banyak juga sih teman-teman yang lahirannya nyaman. Ya pasti sih, apalagi kalau belajar hypnobirthing juga, ya kan. Terus mengedukasi dirinya. Iya, benar. Gitu. Edukasi. Cari tempat melahirkan yang paling nyaman. Benar, satu visi misi dengan kita. Benar. Gimana kalau misalkan yang oke, kita udah melahirkan apa segala macam gitu. Apakah proses melahirkan itu berpengaruh sama kualitas ASI ketika ibu menyusui? Jadi sebenarnya kalau kualitas enggak sih. Cuma memang ada beberapa penelitian yang bilang beberapa anestesi ketika kita melakukan operasi sesar itu ada yang berpengaruh dengan pengeluaran ASI-nya. Oke, kalau sesar. Kalau sesar. Kalau normal dengan kondisi tadi dia semua jalan lahirnya smooth, nggak ada trauma gitu kan, disupport keluarga apa segala macam, sama yang dia mengalami nih kekerasan proses persalinannya, apakah akan berpengaruh sama ASI-nya? Ngaruh banget. Oh iya? Ngaruh banget. Karena kan sebenarnya ASI itu diproduksi oleh 2 hormon nih. Hormon prolaktin itu yang memproduksi ASI. Jadi semakin sering disusui bayinya ASI-nya kan semakin banyak. Tapi yang mempengaruhi pengeluaran hormon itu namanya oksitosin. Nah ini tuh hormon cinta, saat ibunya merasa tenang, percaya diri itu keluar. Nah pada saat dia mengalami trauma tadi, oksitosin ini yang gak keluar, maka ASI bisa gak keluar. Mbak Sam, meskipun bayi itu nyusu terus, ASI di dalam banyak bisa aja gak keluar. Nah biasanya efeknya sampai ke sana gitu. Wow. Sejauh itu ternyata. Sejauh itu, betul. Terus kalau ibu yang masih hamil belum melahirkan udah keluar ASI-nya, kebanyakan oksitosin atau gimana? Bagus banget ya. Dimanja sama suaminya bagaimana nih? Jadi ternyata ASI kita itu sudah ada di dalam payudara kita semua ibu dari 20 minggu. 20 minggu kehamilan itu sudah ada ASI-nya. Tapi respon setiap orang berbeda-beda. Ada yang akhirnya keluar, ada juga yang gak keluar tapi di dalam itu sebenarnya udah terproduksi.
Nah, semua ibu tuh ada gitu. Nah, terus kan kalau aku kan belajar juga ya, maksudnya ketika bayi menyusui pertama kali itu kan ada kandungan pertamanya ASI yang sangat dibutuhkan, kolostrumnya kan. Nah, kalau dia udah keluar sama proses kehamilan, kolostrumnya udah keluar dong atau gimana? Ya bagus banget ya, itu namanya kolostrum tetap. Jadi kolostrum tuh dari 20 minggu sampai hari kelima pasca lahiran. Oh, ya gitu. betul. Dan ini ada Iya. alasannya Mbak Sam, kenapa Gimana tuh? Tuhan tuh ngasihnya 20 minggu. Karena bayi-bayi yang di atas 20 minggu survival skill untuk hidupnya tuh jauh lebih tinggi. Nggak akan ada lagi resiko yang namanya keguguran. Jadi yang disebut keguguran tuh adalah persalinan terjadi di bawah 20 minggu. Nah tapi nggak semua bayi nih yang lahirnya tuh cukup bulan, 37 minggu. Kadang ada bayi yang lahirnya prematur. Benar. Jadi pada saat bayi ini lahir, ASI tuh udah disiapin sama Tuhan ada. Nah itu reasonnya kenapa 20 minggu Setelah kolostrum. ditiupin rohnya ya, Ya, gitu, iya. hidup kamu gitu. Langsung ada ASI di kita gitu. Sudah ada pabriknya. Iya. Aduh, menarik banget Menarik ya, banget. mukjizatnya Allah. Bener, nah itulah yang harus kita percaya. Dan ini penting banget waktu lahiran melakukan yang namanya IMD atau inisiasi menyusu dini. Nah ya, itu Jadi gimana bayinya tuh? setelah lahir ini nggak dimandiin, dilap aja karena ada lendir darah, terus langsung taruh di dada. Nah, Di dia dada, langsung skin di to skin. setinggi itu, atau sebenarnya di bawah payudara? Di dada. Bukan di bawah payudara, terus dia agak merangkak gitu nggak? Boleh. Tergantung lahirannya. Kalau operasi sesar kan karena ada perut ya. Ah. Jadi kadang biasanya di sini. Oh iya, Ya, iya. tapi kalau untuk lahir normal, bagaimanapun boleh posisi mau begini, mau gini. Sebenarnya Iya, yang iya, pentingnya iya. adalah skin to skinnya. Berapa Jadi lama harus ibu nggak skin pakai to skin? baju, bayi nggak pakai baju karena ada di rumah sakit tuh Dibalut, biar dibalut nggak dulu. kedinginan katanya. Iya, padahal yang benar skin to skin. Iya. Nah, yang benar itu 1 jam minimal. Oh, Dan oke. dilakukan di 1 jam pertama kehidupan. Jadi Iya, nggak iya, diobservasi iya. dulu ya Bu. Tapi baru kok masih taruh. ada rumah sakit yang kayak cuman 15 menit aja ya gitu. Nah itu dia syaratnya ibu bayinya sehat sebenarnya. Heeh. Jadi untuk kelahiran normal terkadang lebih possible dilakukan lebih lama kalau di Indonesia yang aku lihat. Tapi di operasi sesar ya sebenarnya WHO tuh menyatakan boleh loh sampai sejam. Walaupun sesar walaupun ya. sesar, karena syaratnya cuma ibu bayinya sehat aja. Tapi memang SOP tadi kita lihat di beberapa rumah sakit gak bisa selama itu kalau sesar. Jadi biasanya karena ruangannya dingin gitu. Lalu yang kedua mungkin harus ada yang jagain, sedangkan mungkin prosedur sesar tuh harus cepat ya berubahnya. Jadi mereka kekurangan orang untuk nungguin agar lebih lama prosesnya gitu, Mbak Sam. Padahal sebenarnya akan lebih maksimal kalau dia sejam di sini. Ada alasannya karena biasanya bayi itu semua perilakunya di 10 menit awal tidur dulu. Dia capek abis cari jalan lahir. Habis teriak nangis, nangis. suaranya habis. Nanti di menit ke-10 dia baru ngambilin lendir di tangannya. Lendir. Gitu, lendir di tangannya. Dia ada jilatin ketuban. Dia tangannya jilatin. dulu. Oh, bukan nyari puting ibunya. Belum. Nanti di menit ke-30 baru ngambil bakteri di badan ibunya. Menit ke-50 dan terus baru mulai mencari puting. Kok anakku beda ya? Sejam. Oh langsung dapat ya. Langsung nyari puting. Bagus banget. Nah biasanya ada yang begitu cepat. Laper kayaknya. Ya. Ada yang bisa sampai di menit ke-50 gitu. Makanya I see. kita maksimalkan di 1 jam pertama. Kadang-kadang soalnya kalau hanya 5 menit ada bayi yang tidur aja Mbak Sam ya kan, terus akhirnya diangkat, nggak dapet lah mekanisme mencari si kolostrum ini gitu. Oke, nah ini jadi penasaran nih masalah kalau yang beragama Muslim kan harus diazanin sama bapaknya Iya. tuh, diazanin dulu apa inisiasi dulu nih? Jadi sebaiknya inisiasi dulu. Jadi nanti azaninnya pas lagi IMD. Oh barengan. Barengan. Tuh yang beragama Muslim barengan. Barengan. Jadi nanti diazankan pada saat dia IMD. I see, ya. Aduh gemes banget, jadi Iya. pengen punya anak lagi gak sih? Ayo. Karena manfaat IMD tuh nggak hanya meningkatkan keberhasilan ASI. Jadi ibu-ibu yang melakukan IMD itu lebih tinggi keberhasilan ASI sampai 80% dibandingkan yang enggak. Nah, nggak cuma untuk keberhasilan ASI sebenarnya Mbak Sam dan teman-teman, tapi mengurangi kejadian kematian bayi sampai 20%. Karena ketika ditaruh di tubuhnya mama, dia tuh hangat gitu ya, dan suhunya stabil. Nah kalau kita taruh Ngerasa aman ya. terasa aman. Terus habis itu kan ada yang bilang Mbak, tapi kan di rumah sakit ada inkubator buatan nih, kan buat hangat juga ya. Nah itulah bedanya tubuhnya mama dengan inkubator
buatan manusia. Ternyata belum ada yang bisa menandingi buatan Tuhan ketika ditaruh di dada mama, nggak hanya hangat, tapi meregulasi detak jantung, nafas, sampai gula darah. Makanya bisa mengurangi kejadian kematian bayi. Iya. Kalau pada saat proses persalinan tiba-tiba ibunya meninggal, tetap ada nggak inisiasi menyusui dininya? Nah, bagus banget pertanyaannya ya. Jadi biasanya jarang ya dilakukan EMD, tapi sebenarnya masih possible kalau memang mau dilakukan gitu ya untuk sintusin. Nah, biasanya kalau mamahnya wafat pada saat meninggal, sintusinnya juga bisa dilanjutkan dengan ayah. Jadi Iya, pada iya, saat dia iya. di ayah, dia dengar juga detak jantung nafas ayah ya. Jadi bisa bikin dia lebih tenang. Lebih tenang, ya. Lalu dapat bakteri baik dari ayahnya gitu. Cuma mungkin harus mencari donor ASI. Ya. Itu hierarki pertama, yang kedua baru mungkin susu formula. Jadi biasanya ada hierarki, nggak langsung susu formula gitu. Wow. Tercerahkan ya. Ya karena kan terutama yang kemarin ya waktu pandemi itu kan banyak banget yang ibunya meninggal waktu proses persalinan, Bener. kena COVID atau apa komplikasi gitu, dan nggak pernah nih dapat jawaban ini gitu kan. Terus akhirnya ya kita ngobrol ini dapat Betul. jawabannya. Thank you banget Mbak Mila. Sama-sama. Tapi ini memang penting ya, soalnya kan memang banyak yang juga rumah sakit Indonesia melakukan IMD dengan benar gitu. Iya, Dan iya, harapannya benar. bisa sampai ke arah sana sih, kalaupun ada yang wafat, gimana untuk proses menyusuinya, IMD-nya itu kayak memang kayaknya harus penting Iya, iya, iya. diobrolin. Harus banget sih, please guys. Nah, kalau ngomongin kita udah ngomongin proses kehamilan, persalinan, terus dia gitu inisiasi menyusui dini. Gimana kelanjutannya ketika di 1000 hari pertama yang biasanya banyak membahas tentang bayinya terus gitu, kebutuhan bayi dan lain sebagainya. Tapi ini lebih menjaga kestabilan mental dan fisik si ibunya sendiri supaya dia bisa jadi lebih berfungsi secara optimal ya sebagai ibu baru. Bener, bagus banget sih Mbak Sam, karena kan kita kalau ngomongin 1000 HPK banyak yang tahu tuh setelah bayinya lahir, padahal sebenarnya dari awal hamil sampai 2 tahun. Nah, sebaiknya sebenarnya kalau dari fisiknya ibu itu udah nggak kekurangan nutrisi paling idealnya. Jadi makanya program hamil itu harusnya dari 6 bulan sebelum kita merencanakan kehamilan itu sudah kita coba optimalkan vitamin-vitamin dalam tubuh kita, kayak Asam misalnya asam folat. folat kayak gitu ya, vitamin D. Lalu dari segi mental emosional, nah banyak banget soalnya yang terkadang sebagai nakes kita memandang saya tuh hanya fisikal aja. Jadi ya udah, yang penting bayinya misalnya pas hamil detak jantungnya bagus, beratnya sesuai, lalu mungkin pada saat lahir bayinya nangis kuat, mukanya merah, geraknya aktif, udah itu sehat gitu. Nah tapi kadang-kadang kita lupa untuk membuat bayi ini sehatnya nggak secara fisik aja, tapi juga emosional dan spiritualnya, termasuk emosi saat hamil. Nah mungkin Mbak Sem juga paham banget ya soal ini. Ternyata dirasain juga sama bayinya gitu ketika ibu merasakan sesuatu. Tapi bukan berarti ibu nggak boleh nangis ya. Nyambung lewat sini. Jadi banyak yang suka bapak-bapak ya, pamil-pamil nanya, Mbak emang bener kalau bayinya happy, ibunya happy, bayinya happy. Bener ayah gitu ya. Terus dari mana fisiologisnya, teorinya gitu. Jadi ini plasenta, nah ini tuh tali pusat, dia nyambung ke bayi. Ini mengalirkan yang namanya nutrisi dari ibunya, lalu oksigen, darah, tapi sering lupa disampaikan dia juga mengalirkan sebuah hormon yang bentuknya reaksinya kimia yang mengalir dari pituitari si ibu. Jadi saat misalnya nih ibunya merasakan happy, oksitosin, serotonin ngalir ke bayinya, sehingga memang dia akan juga merasakan kebahagiaannya itu. Dan tentunya pasti ngaruh ke fisiknya, mulai dari imunitasnya dan lain-lainnya, temperamennya gitu ya. Termasuk kalau ibunya merasakan distres yang besar ya, paling ekstrim misalnya KDRT. Aduh. Ini paling ekstrim gitu ya, kan ibunya mengeluarkan hormon stresor, kortisol, adrenalin, ketekolamin. Maka bayinya pun merasakan, sehingga ngaruh banget sama mental kesehatan mentalnya gitu. Yang akhirnya kalau dari fisik ngaruh ke ningkatin resiko kelahiran prematur, berat bayi lahir rendah gitu ya, dan bahkan sebenarnya ini pesan guru aku sih ya Mbak Sem, namanya Dr. Tubagus Erwin Kusuma. Beliau adalah psikiater anak dan remaja di RSPAD.
Gatot Iya. Subroto. Jadi sebelum Familiar tuh namanya. Dasar Erwin. Jadi sebelum ada hypnobirthing di Indonesia, beliau sebenarnya ngasih pesan ke salah satu guruku, seorang bidan, Bulani. Dia bilang, Milat dan Bulani ini tuh pasien aku semakin hari makin banyak. Bipolar gitu ya, terus kecanduan pornografi, kecanduan games. Mungkin kita lupa sebagai nakes untuk nyahatin secara mentalnya juga. Di Jadi proses prenatal. di proses prenatal. Jadi mungkin dengan kita ngembangin hypnobirthing yang bisa juga jadi regulasi emosi si ibu, bayi-bayi yang lahir mungkin bisa jauh lebih secara emosionalnya, mentalnya, termasuk di persalinan. Kalau bisa nggak hanya ibu bayinya yang penting selamat aja, tapi apakah dia trauma pada saat melahirkan? Karena proses trauma waktu kelahiran itu bisa kerekam banget sama bayinya gitu. Aduh, ya aku banyak baca lagi. Jadi kalau waktu aku dulu hamil dan melahirkan gitu, aku ngejaga banget aku untuk nggak stres, untuk bisa rileks, untuk bisa menikmati proses kehamilan gitu. Dan ternyata itu memang sinkron dengan semua Perkembangan. teori dan apa yang sudah tertulis di textbook itu gitu ya. Pas benar-benar udah melahirkan, ngerasa banget, oh ini yang namanya bahagia, oksitosinnya tercurahkan gitu kan, kayak dibuka kerannya gitu. Iya. Terus happy banget main sama baby apa segala macam. Jadi agak kurang relate nih gitu sama ibu-ibu yang Mengalami stres, terus baby baby blues gitu kan. Ini kenapa gitu? Kok mereka bisa sampai segitunya gitu kan? Setelah proses persalinan, apa yang terjadi sebelum itu sebenarnya yang bikin jadi produksi oksitosinnya nggak bisa maksimal. Dan sebenarnya kalau dari hasil research yang terbaru nih Mbak Mila, si oksitosin tuh bukan cuma diproduksi sama ibu, tapi ternyata nular ke ayahnya juga. Makanya sekarang nih juga ada banyak fenomena para ayah yang justru ngalamin baby blues, bukan ibunya. I see. Jadi ibunya nggak kenapa-napa, Tapi ayahnya. tapi ayahnya. Dan itu terjadi karena kalau ibu mungkin karena proses lahiran traumatik bisa memicu kesehatan Perubahan mental. peran, peran, tanggung jawab baru, finansial semakin I see. harus merencanakan duit sekolah anak dan lain-lain gitu. Justru kasihan ya, ternyata bapak-bapak belum ada naungan mungkin. Iya, tentang iya. ini. Kalau bumi-bumi mungkin banyak komunitasnya. Benar, dan masih tabu untuk dibicarakan kan. Betul. Dan Aduh, meningkat ya Mbak Sam. meningkat cerita-ceritanya meningkat ya. Semoga aja dengan kita terus memberikan edukasi ya, ngasih awareness tentang kondisi-kondisi seperti ini, bahwa mental health tuh bukan cuma isunya perempuan dan anak, tapi laki-laki juga ada gitu. Betul. Dan biasanya laki-laki tuh karena kontekstual di sosial budaya kita tuh nggak Maskulin, boleh ya, nggak boleh sedih, nggak boleh cengeng gitu kan. Jadinya semakin sulit untuk ngebahas isu-isu yang sebetulnya mereka juga butuhkan. Dan ciri-cirinya sama ya Mbak Sam? Sama, cuman lebih nggak kelihatan, kecuali kelihatan. istrinya sensitif ya. Misalnya nih gitu, kok dia jadi mandinya lama sih? Ternyata di kamar mandi dia nangis, sama kayak ibu-ibu juga gitu kan. Tapi kan dia nggak bisa nunjukin itu. Bahkan bisa ada keinginan bunuh diri juga ya. Ada yang tiba-tiba bunuh diri, Wow. malah lebih bahaya karena dia mungkin mendem ya, nggak cerita kemana-mana gitu. Pertanyaan terakhir buat Mbak Mila nih, terkait dengan trauma-trauma ini, pengalaman kamu sejauh ini kalau mendampingi pasien-pasien kamu gitu Mbak, itu apa sih tipsnya yang kamu sampaikan terus-menerus supaya pasangan suami istri ini bukan cuman ibunya aja yang mempersiapkan diri, tapi mereka sebagai suami istri bisa kompak untuk ya proses mereka penerimaan dari kehamilannya, persalinannya, sampai selesai 1000 hari pertama tuh tetap kompak gitu. Biasanya kamu ngasih tipsnya apa ke mereka? Sebenarnya biasanya masuk ke dalam kelas edukasi ya Mbak Sam, karena banyak juga ayah-ayah tuh awal datang kelas mukanya kadang ditekuk gitu ya, kayak apain sih minggu-minggu pagi disuruh yoga gitu. Terus juga kayak kamu aja gitu. Tapi pada saat di kelas kita memang biasanya intronya adalah membahas tentang filosofinya dulu, apa sih makna kehamilan. Jadi kita di dalam kelas itu mengajarkan bahwa hamil tuh ternyata terdiri bukan hanya proses biologis antara sel telur sperma ketemu, tapi proses spiritual. Jadi itu fertilisasi benar-benar hukumnya Tuhan, hukumnya Allah. Kadang-kadang ada juga yang IVF, kita bisa cari nih yang terbaik spermanya, sel telurnya. Tapi kalau untuk fertilisasi udah benar-benar bukan hukum manusia. Jadi kita biasanya menyadarkan, kehamilan ini bukan peristiwa biologis aja, tapi peristiwa spiritualis. Dan juga
ayah jadi tahu ternyata dia punya saham di sini. Kadang-kadang soalnya banyak juga yang merasa ya ini kan tugas ibu, Kayaknya kamu yang akan hamil lahiran. nanam saham tapi nggak dipelihara sahamnya kan. Sahamnya nggak dipelihara. Dia merasa sahamnya ibu mungkin lebih banyak atau sama lebih banyak, tapi kayak 50-50 loh gitu. Iya. Dan akhirnya kita ajarkan kayak tadi di kelas, apa yang dirasain ibu dirasain bayi, kita juga biasanya ajarkan apa yang dirasain ayah dirasain juga sama bayinya. Oke. Dan banyak juga yang mereka baru tahu, oh bisa ya dirasain meskipun nggak ada plasenta tahu pusatnya Mbak Mila gitu. Jadi bisa dari si bonding tadi, ikatan batin tadi, karena ada si gennya, kromosomnya, DNA-nya, makanya apapun yang dirasain ayah bisa dirasain juga oleh bayinya, mungkin nggak, walaupun nggak secepat ibunya. Iya. That's why biasanya kita di kelas selalu bilang, Pak, abis ini berarti tugasnya nggak hanya ngasih tahu atau nyuruh ibu udah olahraga belum, Iya. udah relaksasi belum mah, Iya. tapi mulai dari kelas, yuk mah olahraga bareng, Iya. yuk mah relaksasi bareng gitu. Dan memang Togetherness ya, kebersamaan. Dan yang kedua sebenarnya Mbak Sam, kita membahas breakdown kecemasan masing-masing. Itu Karena penting nggak banget cuma tuh. ibu yang cemas, Iya. banyak banget ayah-ayah yang cemas. Iya. Tapi mereka baru mengaku pada saat di kelas gitu. Jadi biasanya kita ngasih waktu beberapa detik Ya. untuk ngisi, barulah muncul tuh semuanya. Yang tadinya mungkin ayah cuma takut karena kontraksi, Ya. itu secara pikiran sadarnya, tapi pada saat dikasih waktu beberapa detik mulai muncul ketakutan pikiran bawah sadarnya. Oh, Oke. pikiran bawah sadarnya ternyata takut mati ibunya. Ada yang sampai situ. Wow. Karena dari kecil ayahnya selalu dikasih sugesti oleh ibunya, ibu kandungnya, bahwa kamu lahiran tuh dulu bikin mama sampai mau mati. Mama tuh pendarahan lahirin Kasian kamu banget gitu. Jadi sugesti ini dia rekam bertahun-tahun, Iya, iya. sehingga dia ngerasa kalau istriku lahiran bisa kayak gitu nggak gitu. Makanya Iya. di kelas kita harus breakdown gitu. Abis itu karena di kelas itu lebih banyak gerakan-gerakan yang berbarengan, biasanya mulai terbentuklah bonding. Gitu. Terus sugesti-sugesti yang saling berkoneksi, kayak ayo Pak kita pegang tangan ibunya, kita squat misalnya, gerakan dorong bersalin. Inhale, exhale turun sambil ngobrol sama bayinya. Yo deh, mama bantu ya, ayah bantu ya. Jadi mereka abis dari kelas tuh entah kenapa testimoninya atau kuesionernya banyak yang merasa suami jauh lebih hands on gitu. Iya. Jadi kuncinya edukasi ya. Iya. Tuh guys. Oke, thank you so much Mbak Mila udah mampir ke Relate Sama-sama. Podcast. Pastinya akan lebih banyak lagi konten-konten edukasi dari kamu, aku tungguin. Amin. Begitu Supaya juga Mbak Sam ya. supaya warga negara Indonesia ini lebih teredukasi, baik ibu hamil ataupun bapak hamil itu bisa Amin. semakin kompak dan juga melahirkan keturunan yang berkualitas, yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang, jadi bisa punya generasi bangsa yang lebih baik lagi buat Indonesia. Thank you. Terima sama-sama.